Henshin! Lagenan masih menjadi highlight karena cerita masa lalunya itu sudah diungkap dan juga diceritakan di episode kali ini. Nah, Ana pastinya mau kasih komentar tuh soal cerita masa lalu dia yang cukup sedih, guys. Jadi disimak terus bahasannya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kamen Rider Gabu episode 19. Bang Yanto kalah dalam duel melawan Kamen Rider Fram karena salah berkomentar. Dikira si Fram itu adalah salah satu anggota Stomach Family. Justru asbunnya si Bang Yanto ini tuh yang bikin si Fram makin tambah marah, guys ya. Udah mah kembali ke wujud manusianya dan pingsan, malah mau dijurus sekali lagi pakai Frame Breaker. Syukur Bang Yanto diselamatin sama Soma yang secepat kilat berubah menjadi Gabu Guru Kian Form dan sekalian membawa Bang Yanto itu kabur. Kena panah lagi udah deh itu ya, Bang Yanto jadi batagor pak, kepotong-potong. Lewat Chokodon Gochizo yang ada di saku Bang Yanto, Gochizo ini memberitahu Soma kemana dia itu harus membawa pergi si Bang Yanto. Gochizo ini kan ya tetap dihasilkan sama Soma juga. Jadi kan ya yang si Gochizo ini sampaikan ya si Soma itu yang ngerti ya. Siapa lagi kalau bukan dibawa ke kediaman Kenzo Suga. Ini sama seperti kemarin pas ketahuan identitas guys ya. Dimana kalau Soma ataupun Bang Yanto terluka parah sehabis pertarungan seperti ini, ya nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Penanganan itu berbeda ya. Dikasih tahu oleh Kenzo Suga dimana dengan istirahat yang cukup, kesadaran si user nggak lama juga bakalan balik. Dan badannya cepat pulih. Dan juga makhluk modifikasi seperti Soma dan Bang Yanto ini tuh punya kemampuan regenerasi dan penyembuhan luka yang luar biasa. Ini terlihat dari luka di pipi Soma yang baru dilap di pipi aja itu langsung sembuh ya. Jadi bekas darahnya itu nggak ada ya, bekas sabetannya itu udah hilang guys ya. Ya itu mah cuman hapus make up darah aja sebenarnya ya. Ya jokes aside lah itu ya. Tanpa dijelaskan sama si Soma aja ya, si Kenzo Suga ini udah terlihat sangat tahu dengan banyak hal ya. Terutama soal identitas Soma yang adalah Kamen Rider Gabu. Jadi Kenzo Suga ya udah tahu gitu soal itu ya. Jadi pertemuan pertama mereka itu yang pas si Gabu itu pakai puncing gumi. Nah itu ya episode berapa tuh ya? 3, 4 kalau nggak salah ya. Jadi Somanya juga keceplosan secara kocak di sini ya. Jadi lu Kamen Rider Gabu ya? Keceplosan ya. Soma juga jadi udah tahu dengan Kenzo Suga yang merupakan saintis yang mengubah Bang Yanto menjadi Kamen Rider. Akan menarik sih ya jika Kenzo Suga juga bisa bantu-bantu Soma lah dalam tanda kutip dengan dasaran antusiasme dia terhadap si Soma yang merupakan Granyuto. Karena kan setelah dia melihat Gabu kan dia menggebu-gebu banget kan. Ayo izinkan aku meneliti kamu. Nah, walau kita ya belum tahu motifnya itu seperti apa, tapi biasanya karakter seperti ini kan ya karena memang kegilaan dia aja gitu terhadap science ya. Bagian paling menarik di sini adalah ketika Kenzo Suga mengambil rambut Soma secara diam-diam. Jadi bisa-bisanya itu sehelai rambut nemplok di pundak jaket guys. Jadi mau apa yang diteliti dari rambut ini dan jadi apa nih ya, bakalan menarik guys ya. Apakah akan jadi salah satu asal-usul Bitter Gabu juga? Kita tunggu aja guys ya. Sementara itu pertarungan Fram versus Valen sebelumnya ternyata ada agen Rango yang memata-matai di TKP. Tapi si agen ini tuh belum tahu dengan identitas Fram yang adalah Granyuto Lagenain. Soal ini pastinya langsung disampaikan ke Rango dan Grota dan mereka menyimpulkan kalau ini adalah Granyuto Hunter yang ketiga. Nyeof juga ada di bagian ini dan pura-pura bego aja dan bilang manusia itu emang gak bisa diremehkan ya. Padahal dia yang ngasih belt ke si Lagenain guys ya untuk berubah jadi Kamen Rider Fram. Lagenain melanjutkan kerjaan cari mukanya ke Rango dengan tujuan mendapatkan informasi lebih banyak lagi ya. Di bahas-bahas ini ya kita bakalan masih banyak bahas Lagenain di mana mayoritas asal muasal dan tujuan dia langsung diungkap semua di episode ini. Jadi siap-siap aja guys ya. Yang nyesek pas bagian Amane itu udah nganggap si Takeshi itu udah selamat karena monsternya itu udah dikalahin dan berita soal angin besarnya itu udah berhenti. Ada di berita itu guys ya. Ini jadi beban juga nih buat si Soma karena setelah ngalahin Granyuto Choru kemarin kagak ada Hito Press-nya si Takeshi. Yang kemungkinan besar Hito Press-nya bersama dengan orang-orang lainnya itu sudah dibawa ke pabrik sama si agen ya. Ini membuat Soma mencari mati-matian di banyak tempat yang dia duga itu jadi tempat agen-agen untuk memfilter si human press-nya sebelum dibawa ke pabrik. Itu loh kayak episode-episode awal ya dimana si Bang Yanto yang ngebelain si Soma guys ya. Lumayan lah. Bagian ini jadi cukup banyak scene motor-motorannya lah ya. Bagian ini emang udah genting banget ya, makanya berpacu banget dengan waktu. Gochizo-gochizonya si Soma juga banyak yang kayak di-deploy gitu temen-temennya, jumlahnya disuruh nyari ke seluruh penjuru kota. Tapi hasilnya sayang sekali nihil. Kita anggap ini udah 2-3 hari berlalu sejak si Takeshi ini menghilang temen-temen ya. Kan dikabarin pertama itu yang pas event tahun baruan ya, yang mukul-mukul mochi itu kan ya. Dimana itu kan tetangganya si Amane. Terus anak hitung udah berapa momen dan berapa malam yang berlalu ini ya. Kalau mau logis ya udah dibikin mati aja gitu si Takeshi ya. Biarlah menjadi kekelaman untuk memperdalam kedalaman cerita.
Sampai akhirnya, Soma melihat si Granuto Lagenain dengan wujud manusianya sedang menuju suatu lokasi dan akhirnya memutuskan untuk ngebuntutin dia. By the way, Soma udah tahu ya dengan identitas dan juga wujud manusianya si Kamen Rider Fram itu gimana, yaitu si Lagenain ini guys ya. Kan sebelum tarung di episode kemarin mereka kan henshin hadap-hadapan juga. Ini kayaknya lagi apa ya, di sebuah kampus gitu guys ya. Si Lagenain ya main nyelonong masuk aja pas lagi ada kelas dan beraksi dengan metode yang sama seperti kemarin. Jadi berubah jadi Granuto terang-terangan, terus nyucuk semua orang yang ada di situ biar langsung pada bahagia. Dan ini disaksikan sama si Soma juga yang lagi nyumput. Membuat Soma juga jadi membuat kesimpulan. Kalau banyak orang-orang yang hilang secara masif yang pertama kali dikabarin sama Bang Yanto itu ya ulahnya si Lagenain guys. Ada raut kesedihan juga dari si Soma karena orang-orangnya ini kayak dipaksa untuk dibuat bahagia. Ketika semua orangnya udah pada bahagia, siap dijadikan human press. Barulah Somanya ini keluar buat menghentikan ini. Mari kita apresiat dulu untuk bagian ini dan seterusnya. Di bagian Soma dengan wujud manusianya dibabak belurin sama si Lagenain. Karena ini bagus banget ya. Dimulai di bagian awal yang masih bertempat di kelas, di mana orang-orangnya di sekitar situ kayak cuman berdiri aja sambil tersenyum kan ya. Kalau yang lihat pasti bilangnya, "Dih, creepy itu kan." Orangnya kayak nggak ada jiwanya gitu, tapi senyum doang sambil berdiri guys. Nah, Anda tahu ini ngikutin scene film apa? Ini dari film Smile 2 guys. Jadi baru tayang tahun 2024 kemarin ya. Yang main itu Naomi Scott. Jadi Ana kasih tahu aja di sini. Jadi bagi Ana yang udah lihat dan lihat bagian ini, ya ini sih agak sedikit cringe ya. Karena udah nonton film Smile-nya gitu. Tapi tetap salut dengan aksinya si Soma di sini. Appreciate a lot lah buat si Hideka Tsuchinen. Terlihat ya nggak banyak pakai stuntman. Jadi emang dia sendiri yang beraksi dan dibabuk-babuk dan dilempar-lempar seperti itu ya. Dan momen penting lainnya, saat Granuto Lagenain mau ambil beltnya si Soma, pas mau diambil, kok nggak bisa. Sampai-sampai si Somanya yang ikut kelempar-lempar gitu ya, karena emang ya beltnya itu bagian perutnya dia. Jadi mau dicoplok gimana pak? Dari sini Lagenain jadi tahu kalau Soma itu Granuto sama seperti dia guys. Sampai akhirnya ke momen Soma dan Lagenain berubah ke wujud rider mereka masing-masing. Ini dia Kamen Rider Gabu melawan Kamen Rider Fram. Di sini koreonya mantap seperti biasa. Dan detail kecil seperti munceratan-munceratan jelly-jelly dari armor si Popin Gumi juga diperlihatkan di sini ya. Munceratnya itu sampai ke badannya si Fram, teman-teman ya. Itu nice detail, teman-teman. Percakapan-percakapan menarik banyak terjadi mulai di sini. Dimana Soma yang ngasih tahu walau sekeras apapun si Lagenain itu bekerja dan berusaha buat cari muka, sebaik apapun prestasi kerjanya juga, si Lagenain ini nggak bakalan kemana-mana. Bakalan tetap jadi kacung pak ya. Karena memang posisi Stomach Family di Stomach Company itu udah absolut. Nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Walaupun ada orang lain yang lebih baik. Ada KKN-nya juga di sini ya. Lagenain mengira Soma adalah orang yang sudah membunuh adiknya bernama Komel Amarga. Karena sebelumnya Soma itu ngasih tahu kalau dia itu pernah tinggal di Stomach Company ya. Padahal Soma tinggal dan kesiksa juga hidupnya kan ya pas kecil itu ya. Ya belum diceritain aja, makanya masih ada salah sangka di sini. Syukur nama adiknya Lagenain itu bukan Komeng Amarga. Nanti sama Soma dijawab, "Uhuy" lagi. "Jadi lu yang ngebunuh adik gua, namanya Komeng Amarga." Uhuy. Anjir lah. Jadi move yang paling gila itu ketika Soma itu dilempar ke pilar ya. Terus langsung di finishing pakai Fram Breaker-nya. Itu gila pak ya. Nama finishingnya apa? Fram Shooting ya. Sampai unhenshin dan terkapar itu si Soma. Disinilah masa lalu dari si Lagenain diceritakan dengan jelas. Dan cukup sedih juga ceritanya. Nama asli dari Granuto Lagenain ternyata adalah Lakia Amarga. Amarga itu bahasa Spanyol dan juga Portugis gitu ya. Yang kalau diartikan artinya itu pahit. Sama seperti hidupnya yang harus berakhir pahit. Jadi dia itu Granuto baik-baik ya. Dan sepertinya kerjaannya nguli gitu ya. Terlihat dia itu suka bawa pacul gitu ya. Dan Lakia akal Lagenain ini hanya hidup berdua dengan adiknya bernama Komeng Amarga. Komel Amarga ya. Jadi ayah ibunya itu sudah tidak ada guys. Mereka itu hidup pas-pasan bisa dibilang. Kalau makan juga harus bagi dua ya. Tapi si Lakia ini tuh nggak pernah mengeluh akan kehidupannya ini. Karena dia juga ditemani adiknya yang sangat baik hati. Contohnya terlihat di mana dia itu mengembalikan uang yang jatuh ke pemiliknya. Dan juga kadang mengalah sama kakaknya ini perihal membagi makanan. Sampai pada akhirnya uang hasil kerja si Lakia tiba-tiba cepat habis. Dan yang dicurigai siapa lagi kalau bukan si Komeng guys ya. Orang cuman hidup berdua. Jadi kita udah pasti ya bisa nebak alasannya ya. Yang berarti si Komeng ini diam-diam nyolong duit kakaknya demi beli Dark Snack.
Diperlihatkan lagi tuh ya, bagian yang seperti kilas balik di episode kemarin di mana si Komel itu ngomong, "Kalau aku tidak punya uang, aku tidak bisa beli cemilan kegelapan lagi." Dan di momen inilah si Lakia ini tuh baru dengar pertama kali dengan yang namanya itu Dark Snack. Dark Snack, apaan tuh? Karena memang ini tuh termasuk barang ilegal di dunia Granuto, di mana pembelian dan transaksinya juga nggak bisa terang-terangan kan ya. Jadi nggak semua orang tahu. Makanya si Lakia di sini kan baru pertama kali dengar ya. Nah, saking kecanduannya, si Komel sampai kabur dari rumah dan baru balik setahun kemudian. Tapi pas balik, si Komel ini tuh sudah terluka sangat parah. Tapi balik lagi ya, di sini nggak cuma buat mati di pangkuan kakaknya doang guys ya. Sebelum Komel mati, dia juga meminta maaf ke kakaknya dan dia bilang, "Duh, kayaknya gue udah buat masalah yang besar nih." Nah, apa ini guys ya? Apakah penyebab kematian si Komel ini itu karena dia itu udah sangat ketagihan sama Dark Snack, nggak punya duit, malah jadi nyolong, ketahuan, dan jadi kena serang sama salah satu pihak dari Stomach Company. Jadi duit kakaknya aja dia nyolong guys ya. Gimana ya Dark Snack gitu ya. Dan dia udah kepepet, nggak punya duit dan udah sangat-sangat pengen banget makan Dark Snack. Ya udah nyolong aja. Tapi ketahuan di sini ya. Makanya kena serang. Sampai gede banget itu lukanya ya di dada ya. Jadi ya soal sosok yang membunuh si Komel ini juga Anda jadi penasaran guys ya. Kalau cuman agen atau kerocok doang, saga si Lakia akal lagenan ini tuh jadi agak kurang spesial nanti di konklusinya. Pas nanti kebuka dan dia ternyata karakter kuat, ya pembalasan dendamnya ya jadi lebih dapet lah ya. Nah, apakah dia ini tuh salah satu dari 5 Stomach Family mungkin? Mulai dari sinilah lagenan itu beraksi, berbekal satu hint doang, yaitu Dark Snack. Jadi dia itu ingin membalaskan dendam dan mencari tahu siapa yang membunuh adiknya. Barulah setengah tahun berlalu, dia itu baru tahu guys, kalau yang memproduksi si Dark Snack itu adalah Stomach Company. Selama itu ya, setengah tahun kemudian. Berarti memang Stomach Company ya bener-bener ngejaga barang gelap dan transaksi ilegal mereka secara non-public serapat mungkin. Berarti kita ralat dan koreksi lagi soal organisasi rahasia yang dimaksud ya saat awal-awal lagenan ini muncul. Karena Ana juga ada prediksi-prediksi ke sana lah ya. Nah, sepertinya ya emang lagenan itu cuman seorang diri beraksi seperti ini. Jadi sebelum dia itu masuk ke Stomach Company nggak ada organisasi lain ya. Jadi cuman memang ya atas perbuatan sendiri gitu ya. Kayaknya cakupannya itu nggak sampai diperluas sampai ada organisasi lain lagi deh ya. Tapi ya who knows gitu ya kalau emang ada tapi nggak menyangkut si Lagenan. Bisa aja teman-teman ya ada badan juga yang mengawasi si Stomach Company. Jadi Lagenan ya masih menuduh si Soma, tapi Soma bilang bukan dan dia itu nggak dapat kekuatannya dari Nyelf. Jadi bawa-bawa Nyelf biar connected guys ya, karena Lagenan dapat beltnya dari Nyelf. Di titik ini walau Lagenan udah mulai mengerti dan menganggap Soma udah nggak ada hubungannya lagi, tapi ya si Lagenan ini mau tetap ngebunuh si Soma dong ya. Ini apa banget pak? Padahal mah ya udah biarin aja gitu ya. Ini biar bisa berlanjut ke aksi setelahnya, dimana Soma dengan wujud manusianya yang udah babak belur nahan serangan si Lagenan ini dengan Gabuga Blade-nya dengan epic. Itu pedangnya sampai ketekan gitu ya ke pundaknya dia dan berdarah itu si Somanya. Di sini tambahan percakapannya tepat sasaran, dimana Soma juga bilang kalau ibunya juga terbunuh oleh Stomach Company. Pas Ana nonton juga langsung, nah gitu dong ya, diomongin dari tadi. Soma juga menghimbau si Lagenan agar tidak ngikutin gerakan si Stomach Company hanya demi membalaskan dendam adiknya. Ya maksudnya soal ini ya tetap salah gitu ya. Karena tetap ngikutin cara kerja si Stomach Company yang nyulik manusia, ngejadiin human press dan lain-lain. Yang keren itu pas Soma itu ngomong, kamu mau gunain beltmu itu buat jadi alat mereka terus-terusan atau buat menghentikan ambisi mereka? Beuh. Yaitu sebuah Henshin Belt jadi lebih bermakna dan ada responsibility-nya gitu ya. Setelah ini Lagenan itu cuman pergi dan tak mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Jadi kayaknya dia mikir dulu, gue pikir-pikir dulu lah. Tapi kita lihat ya di episode minggu depan Soma dan Lagenan itu sudah bekerja sama. Bahkan sampai masuk ke Stomach Company bareng dan diam-diam dan bersama untuk mengambil human press yang sudah dibawa ke sana. Bang Yanto yang udah baikan jadi keheranan. Ada teman baru, gue dilupain nih. Tapi maksud Anda gini ya, dengan Soma yang ngebantu si Fram dan si Bang Yanto yang udah tahu identitas Fram adalah Granuto, itu tuh bisa ngasih pendekatan dan cara pandang yang baru. Jadi ketika Bang Yanto juga udah tahu dengan identitas Soma yang adalah Granuto juga di kemudian hari, dia itu ada poin-poin untuk nggak kontra banget lah.
gitu ya. Jadi ada sisi yang bisa dia mengerti gitu ya. Tante Grota juga dengan wujud utuh Granutonya bakalan beraksi melawan Gabu dan Fram, di mana akan ada debut variasi form baru juga dari Fram, yaitu Puru Jelly Custom, di mana Gochizo-nya itu baru dikasih sama si Nyelf. Nyelf kalau dia lihat juga si Lagenan yang udah memblot dan kerja sama Soma ini tetap ngasih Gochizo baru, berarti Nyelf itu emang ada rencana pribadi lagi sendiri. Jadi dia lebih mengatasnamakan ambisi dia gitu teman-teman, dan tujuan dia dibanding si Stomach Company. Tambahin pendapat di akhir nih guys ya. Lewat episode ini kita udah tahu lah ya, Fram udah pasti bakalan tobat lewat kerjasama dengan Gabu di episode minggu depan. Ana coba uraikan plus minusnya di sini, karena dari pembahasan kemarin kan banyak juga yang berkomentar, waduh kecepetan nih Gan, kecepetan. Oke, kekurangannya ya, emang agak kecepetan. Ana juga pengen melihat karakter Fram yang sudah diperlihatkan cukup kuat, kelam, dan dingin ini tuh ya nemu pemahaman sama kubunya Soma ya setelah Gabu jalan setidaknya 3/4 cerita lah ya. Tapi who knows, sesudah beres kerja sama di bagian ini, si Lagenan ini ya jadi memisahkan diri lagi. Jadi nggak mendep doang gitu ya di kubunya Soma terus-terusan sampai akhir cerita. Bisa aja. Dan soal plusnya, soal ini tuh nggak dibikin bertele-tele. Soalnya ya mau ngapain lagi gitu. Kita udah tahu dasar alasan dan juga tujuan dari si Lagenan, yaitu membalaskan dendam dan mencari pembunuh adiknya. Jadi memang sesempit itu aja, udah cuman sebatas itu aja. Jadi takut sedikit bingung gitu kalau mau dieksplor lagi ya. Dimana ciri khas Gabu juga sejak tayang mereka itu bikin yang seperti ini kan nggak bertele-tele dan ngambang sampai satu serial ya. Memang Yuya. Jadi semua itu langsung berat diceritain di episode berikutnya. Tapi secara pacing itu tetap nyaman. Dan kenapa ini tuh dipercepat? Karena Bitter Gabu bentar lagi keluar. Jangan lupakan itu guys ya. Jadi soal ini mungkin harus segera diberesin, harus segera diselesaikan. Anu udah bahas lengkap soal update Bitter Gabu kemarin ya. Jadi kalau melihat perilisan di Extension Belt-nya yang tanggal 1 Februari, ada prediksi Bitter Gabu udah bakalan keluar di episode 21. Jadi soal ini sekali lagi harus cepat dikelarin sebelum move ke saga berikutnya. Begitu sih guys ya. Tapi kalau disuruh pilih yang mana, Ana sih ya tengah-tengah karena masih enjoy juga dengan cerita Gabu ini guys ya. Makanya Ana bisa uraikan juga plus minusnya. Yes, sekian pembahasannya guys ya. Buat episode 20 minggu depan, ini Ana ngomong dari sekarang aja ya. Ana nggak janji bakalan bahas cepat karena tanggal 26-nya ada preskon dari Number One Sentai Go-Jugger. Dimana tanggal 27-nya kemungkinan Anda bakalan bikin pembahasan dulu dari hasil preskonnya. Soalnya kan pasti banyak ya. Ada trailer lah, ada cast lah, dan lain-lain ya. Jadi tolong pengertiannya ya. Jadi kasih dulu lah porsinya buat Go-Jugger at least sehari sampai 2 hari ya. Tapi kalau bisa upload lebih cepat si Gabu ini, ya syukur. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan videonya. Jadi jangan lupa komentarin poin-poin pentingnya, terutama soal cerita masa lalu dari si Lagenain dengan adiknya si Komeng Amarga. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.